Kenapa sih lo milih mesin-mesin ini sebagai gear lo buat ngebikin kopi-kopi lo yang enak? Wah, itu debat yang nggak ada habisnya juga. Serius lo? Iya. Wow men, kopi susu dong kayaknya Koni. Kesel gue dengernya. Halo bro, ketemu lagi bareng gue Alfa di channel gue Jakom TV. Nah, kali ini kita sedang ada di Kedai Seroja, tempatnya teman gue yang kebetulan juga merupakan customernya Jakom. Terakhir kalau nggak salah dia beli Mytos One di kita. Nah, kebetulan gue juga pengen interview dia nih untuk ngebahas tentang mesin-mesin dia yang kebetulan mesin dia tuh keren-keren. Nah, gue tuh sempat posting juga di Instagramnya Jakom waktu itu kalau nggak salah. Dia tuh pakainya ada Linea Mini, ada IK juga, ada Mytos juga, ada kalau nggak salah Robur apa Koni gitu. Nah, makanya gue pengen bahas kenapa sih dia bisa beli mesin-mesin semahal itu. Apakah memang karena bagus atau memang karena mereknya? Penasaran seperti apa? Let's go! Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Ini dia perkenalkan. Ini namanya Ko Erik. Selamat dong. Gue panggil apa seperti dong? Mas aja, Mas. Mas Erik. Ini kebetulan juga ada barista aja nih, Ipal. Dan sebelah sini juga ada barista. Ini nih, Kogarasi nih tuh. Si Ayu tuh. Itu ada barista Kogarasi tuh. Masuk dong. Nah, kebetulan kita hari ini mau ngebahas sedikit nih tentang mesin-mesinnya. Kebetulan kan mesin-mesinnya dia ini namanya sih Kedai Seroja ya. Tapi mesinnya tuh ngeri-ngeri banget dipakai sebelah sana. Nah, makanya kita langsung masuk aja yuk. Kita pengen lihat mesinnya dia yuk. Ini dia. Coba dong tolong Mas Erik dikasih tahu dong. Mesinnya ini apa aja, tipenya apa? Terus mungkin kenapa sih lo milih mesin-mesin ini sebagai gear lo buat ngebikin kopi-kopi lo yang enak? Oke. Mesin kopi Semuanya lo sebutin aja deh. Linea Mini. Linea Mini. Ini tahun berapa nih? Grinder. Waduh, tahun berapa ya? Udah iot belum berarti ya? Belum iot. Oke, terus Mytos One. Mytos One dari Bapak nih. Iya, dari saya. Dari Bapak. Itu Robur ya? Itu Robur. Oh, Robur. Koni, sorry. Koni. Itu berarti IK. Itu lama banget tuh, dari tahun berapa ya? Dari 2017 ya. 2017. Wow, udah ganti bur tapi? Udah sempat ganti ber. Oh, ganti bur juga udah. Terus sama IK. Ini, sorry, IK-nya yang tinggi sama yang pendek ini bedanya apa ya? Yang tinggi sama yang pendek nggak ada bedanya sih. Enggak. Kan kalau nggak ada yang tinggi kan? Iya, Tinggi gitu. Ini yang S tuh yang short aja. Tapi kalau secara bor segala macam nggak ada bedanya sih. Harga kalau beli baru sama? Itu gue kurang tahu. Lo tuh belinya baru? Itu baru dulu. Oh, beli baru. Beli zaman dulu tahun berapa? Berapa harganya? Itu tahun seumur ini deh. Seroja. Setahun setengah deh berarti. Tapi ya, ini sekarang tuh 40-an kali ya dulu. fenomena IK ini kan lagi susah banget di pasaran. Even barunya tuh katanya susah banget. Secondnya aja, itu 40 juta orang berani ngambil. Iya. Wah kan gila ya. 40 baru. Baru kan? Sekarang tuh 40 tuh orang berani mau ngambil even second tuh. Maka karena mungkin juga barunya lagi langka ya. Nah, gue pengen tahu nih kenapa sih lo milih si La Marzocco nih di Kedai Seroja nih? Kalau La Marzocco emang gibahan sih dari toko sebelumnya. Tutup pas pandemi. Oh, lo udah usaha sebelumnya? Ya. Apa tuh namanya? Afters. Oh, iya di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ya. Itu berapa lama tuh ya waktu itu kalau nggak salah? 2 tahun, hampir 4 tahun deh. Itu pakainya ini? Iya. Oh, tapi cukup maksudnya dengan di mall kan traffic lumayan cukup sih. Cukup ya? Oh, jadi akhirnya lo pakainya si Linea Mini untuk si After dan akhirnya pakai di sini. Dulu tuh ini Mytos sama Koni. Koni yang itu. Ya, terus tutup. Yang dulu sempat dijual tuh Mytos. Iya, terus beli lagi sama Bapak. Nah, gue tuh sebenarnya jujur ya, gue tuh fall in love banget sama kopi dia pertama kali gue kesini gitu kan. Ternyata gue find out espressonya tuh dia dibikin pakai IK. Kan jarang ya men ya ada mesin, maksudnya espresso grind size itu dibikin pakai IK. Nah, waktu itu kenapa sih lo memilih IK waktu itu lo untuk ngebikin si espresso? Karena dulu mikirnya pertama trafficnya pasti nggak begitu tinggi ya untuk espresso based yang Arabica. Karena Kedai Seroja maksudnya lebih karena buat makanan. Iya. Oke. Terus terakhir kok kayaknya lumayan banyak juga nih yang ngopi gitu. Akhirnya udahlah grinder on demand aja lah balik lagi. Tapi kan lu udah ada Koni ya, maksudnya kenapa lu mesti beli lagi grinder Mytos gitu? Koni rasanya gue kurang apa ya? Dia tuh lebih ke karena dia conical kan bernya.
Conical bukannya flat ya? Dia conical. Oh, yang ini conical ya? Soalnya terakhir gua ada jual Koni. Koni. Nah. Oke, terus? Rasanya tuh lebih apa ya? Lebih ke body, terus lebih acidic sama lebih plusnya enaknya sih dia aromanya lumayan kenceng ya kalau conical. Karena conical. Iya. Nah, itu sempat kemarin gue bahas di YouTube channel juga sebelumnya ya. Memang kalau untuk ngebikin karakter yang lebih mouthfeel, yang lebih apa ya? Lebih body dan memang lebih wangi gitu kali. Gue nggak tahu maksudnya memang pakai conical tuh lebih enak ya kayaknya. Iya. Tapi secara kompleksitasnya nggak dapet kalau gua, makanya gue baliknya lagi ke Mythos. Karena lu butuh flavor itu. Iya. Oh. Selain Mythos dulu yang lu consider buat flavor menurut lu yang bagus tuh apa? Mungkin Malphonic kali ya. Yang Yang- baru tuh E65S ya. Oh iya, wow. Iya, Oh, yang E65S. Sebelumnya apa ya namanya? K30. Iya, kayak Oh 30. Oh, kayak 30. Ya. Pokoknya itu udah mulai susah juga dicarinya kan. Kayak 30 sih ada gue jual nggak laku-laku tuh. Ya, susah makanya. itu Orang positif kayak udah banget. mulai mau upgrade ke E65. Betul, dan udah banyak juga kan. Orang juga ya udahlah nyari E65 dan memang harganya juga nggak terlalu jauh. Ya kalau gue tuh terakhir sempat jual E65, tapi kan kalau sedih ada dua tipe E65 ya, kalau nggak salah ya. Ada dua tipe. Ada Yang- yang Supreme ya kalau nggak salah. Supreme Nah, gua- E80 kalau nggak salah. Ada Nah, dua sih memang. dia kalau gue salah cuma satu tombol atau dua tombol doang gitu. Iya. Jadi lebih simpel lah gitu. Memang cuma sama yang K30 beda cuma kayak paling 5 juta kali ya. Tapi ya mungkin orang kan ya tanggung lah, mending beli sekalian yang bagus gitu ya. Nah, Iya. Koni berarti memang sekarang berarti posisinya buat espresso lu pakainya sih Mythos. Mythos. Koni itu biasanya buat apa? Itu robusta buat bikin Kopi susu? Es kopi susu iya. Oh, wow men, kopi susu udah pakainya Koni. Kesel gue dengernya. Gue aja makanya Bezar jualan udah cukup, kopi susu men maksud gue ya, gitu kan. Orang cuma ngejar creamy-creaminya doang, Iya sih, benar. gak ngejar kopinya. Tapi itu gue salut, makanya kadang-kadang tuh gue senang buat ngobrol sama teman-teman yang memang sudah sangat pegang teguh dengan kualitas espresso, dengan kenapa makanya lu butuh mesin mahal tuh buat bener-bener mengeluarkan kopi yang enak. Itu makanya gue pengen in-depth buat ngobrol sama si Mas Erik ini gitu kan. Dan berarti memang sebenarnya ya lu kayak mesin hibahan aja gini kan Iya. untuk yang si Lamar Jokolinim Iya, ini benar. sama si Kodinya gitu kan. Adalah sayang mau dijual daripada downgrade ini gue pakai aja gitu kan. Sebenarnya agak nyesel dulu jual Mythos ya kan sebenarnya. Iya, dengar-dengar lu jual murah banget tuh kayaknya. Dulu ya. Tapi Gua kan saya nggak sama bapak. Gue kalau tuh pakai mikir tuh gue beli deh gitu. Kayak zaman dulu ya, pas Iya. pandemi itu berapa ya? Di bawah 20 juta katanya dia. 20 juta ya, bener. Ya kan, lu kenapa gak kasih tau gue? Tahu. Langsung gitu. Jadi paling kebetulan salah satu yang tangan kanannya beliau nih. Udah berapa tahun ikut Ipal? Di 5 tahun. 5 tahun Kayaknya men. lebih ya. Lebih ya? Lebih kayaknya deh. Ya, menurut gue memang jarang nih punya orang yang memang benar-benar bisa diandalkan. Insya Allah gue sih yakin kasih bukti nih, ini bakal calon orang sukses nih. Wah, Ya. amin. Gue kalau ngobrol sama Ipal tentang si Mas Erik tuh, masya Allah banget ya, orangnya Waduh, super baik. Amin. Nggak pernah perhitungan, bener-bener ya lu Tapi emang mungkin kebetulan emang klop ya kan, kita kan kalau kerja di bar kan nggak melulu apa ya, nggak melulu bisa bikin kopi enak kan. Iya, Kita betul, harus betul. ada koneksi sama Ya. gitu sih kayaknya kalau gue. setuju, itu penting banget memang. Iya. Yang namanya bondingnya udah dapet lah. Iya. Makanya kenapa bisa selama ini gitu kan. Makanya nih tunggu aja ntar jadi orang gede ntar nih. Amin. Dan yang penting gini, gede boleh tapi yang terpenting bahagia. Iya benar. Kan kadang-kadang orang gede mungkin katanya enak segala macam tapi belum tentu bahagia, Bro. Benar. Jadi yang penting bahagia. Gitu. Nah, sekarang IK-nya nih kan. IK ini berarti udah jarang dipakai nih berarti sekarang nih. Sekarang buat filter doang. Nah, oke. Kadang-kadang gue bingung deh, kan mesin mahal nih ya kan IK gitu ya. Apa sih ngebedain? Maksudnya seberapa jauh sih kayak misalnya lu bikin pakai IK sama apalagi sih di bawah IK kira-kira kalau Velo buat out kali ya. Hah? Velo out Velo out. yang sama-sama flat bar ya. Soalnya kalau yang lainnya kayak Baratza Encore, terus Ya, itu kejauhan lah tuh lah berarti ya. Iya kejauhan. Apa sih maksudnya yang harga gue nggak tahu, jujur gue karena gue nggak pernah jual IK Oh ini. sama ini kali ya, sama si Mazer kan ngeluarin yang ZM ya. Oh iya Tapi iya. itu Iya. gue jujur Belum pernah coba pakai, juga. belum pernah pakai. Kan gue tahu cuma kalau yang buat filter ya kayak cuma Latina sama ini gitu kan. Orang kebanyakan pakainya kan Latina yang N600 tuh, Iya. yang common dipakai sama ya Tapi itu flat Lebih atau kecil. conical? dia flat kalau nggak salah. Flat juga ya. Flat juga kalau nggak salah. Nah, Oke. tapi kalau sebenarnya kalau buat filter itu better conical atau flat sih sebenarnya? Wah itu debat yang nggak ada habisnya juga. tuh. Serius lo? Iya. Tapi lo pribadi memang lo lebih senang kalau buat flat. Flat. Flat itu lebih Lebih layernya lebih banyak aja rasanya, lebih kompleks aja. oh justru malah sebenarnya kalau menurut ini menarik ya maksudnya untuk kita bahas. Jadi kalau menurut Mas Erik ini flat itu lebih bikin kompleks rasanya ketimbang conical. Mm-mm. Nah, grinder yang conical yang lo pakai pernah buat filter apa waktu itu? Perlu cobain lah. Baratza Virtuoso Plus. Itu berapa duit sih? 5 jutaan kalau nggak salah ya. Oh. Makanya seharga sama Velo Out. Hah? Jadi ya
best of both worlds kali ya. Oh, jadi memang lebih enak. Oh, oke. Wow, menarik. Nah, itu kan tadi mungkin kalau buat teman-teman ada yang mau nanyain tentang Mas Heri tentang bisnisnya, kenapa pakai mesin ini aja, ya feel free lah ya gitu. Kalau gue lihat gambarannya memang kalau mesin-mesin yang dipakai mostly memang mesin dari tempat yang lama gitu kan ya. Dan memang, tapi menurut gue apik banget ya, maksud gue ini udah berapa tahun, berarti 5 tahun ya? Ini masih mulus banget bro, ini kalau mau dijual gue kabarin ya. Gue tuh jarang tuh, karena sebenarnya itu balik lagi ke yang pakai mesin sih. Iya, betul. Iya, emang orangnya bersih. Emang bersih. Sih. Emang kalau menurut gue barista itu kuncinya itu adalah bersih sih, jago bikin, tapi kalau nggak apik gitu, nggak bersih. Karena kan pengaruh rasa juga pada betul. Makanya gue fall in love banget deh yang namanya ngopi enak, Rawamangun Kelapa Gading. Pas soal gini, kadang-kadang coffee shop enak, makanannya belum tentu enak. Nah, lo kalau pengen tahu makanan enak dan kopinya udah pasti enak ya, ke Kedai Seroja aja. Alamatnya nanti gue akan kasih tahu di bawah sini ya untuk linknya gitu. Nah, tadi kita udah bahas mengenai mesin. Nah, sekarang kita bahas mengenai Kedai Seroja. Apa yang mengawali ide lo bikin Kedai Seroja? Terus kemudian so far gimana nih dengan menghadapi pandemi dan lain-lain? Kedai Seroja itu kan satu tahun lebih lah ya kira-kira. 1 tahun lebih. Jadi pandemi udah jalan 1,5 tahun ya kalau nggak salah ya. Baru kita buka. Nah itu gara-gara ini kan dulu rumah nenek nih. Rumah nenek. Udah 10-15 tahun kalau nggak salah nggak kepake. Oke. Terus atapnya udah mau jebol gara-gara rayap. Jadi kita pikir renovasi atap, masa renovasi doang gitu kan sayang ya kalau nggak dibagusin gitu. Ya udahlah sekalian jual makanan tadi mikirnya. Terus karena ada di bahan mesin kopi ya sekalian aja dimasukin gitu. Tapi kan ini kan lokasinya kan agak dalam ya. Iya. Apa yang nggak bikin lu pede untuk? Karena gue pribadi pun belum tentu sepede lo nih. Tapi gue juga nggak pede. Karena nih oke, sekarang kita lebih ngomong tentang bisnis ya. Maksud gue tadi kita ngomong tentang mesin. Karena gue pengen mungkin kasih insight ke teman-teman tentang bisnis. Maksudnya gimana sih memulai bisnis? Kalau lokasinya di dalam tuh gimana sih cara ngetarik customer? Karena menurut gue Kedai Seroja ini salah satu tempat yang ramai walaupun posisinya di dalam perumahan gitu. Nah menurut lu gimana? Dari awal lu mulai sampai akhirnya sekarang bisa rame itu gimana? Kayaknya sih udah pasti word of mouth ya. Udah pasti karena kita nggak pernah ngelakuin marketing yang nggak pernah heavy gitu-gitu ya. Ya udah pasti dari mulut ke mulut tetangga ya. Sama kebetulan ada customer bawaan juga dari yang lama kan. Pasti. yang afters. Iya, yang di mall. Kan dan Kelapa Gading sini kan nggak gitu jauh. Makanya ada yang ikut lah. Ya, karena menurut gue worth it banget, maksud gue, karena gue juga nggak tahu ya, kalau gue ngomong, oke makanan rumahan enak, Kelapa Gading, apa ya? Gue langsung mikir, ya gue kalau sama bini gue mungkin ya 2 minggu sekali pasti ada di mampir kesini, karena udah bingung, maksudnya bukan nggak ada ya, option banyak, cuma yang ya gitu lagi, balik lagi ya, kopinya enak, tapi makanan juga enak, ya menurut gue salah satunya adalah Seroja gitu. Nah, sekarang berarti secara bisnis ini menurut lo udah cukup, apa rencana akan lo lakuin sesuatu lagi buat ngebikin jadi lebih ramai lagi? Pasti ya? Ya intinya nggak ada rencana untuk lebih kena organik aja. Organik aja. Oh, yang gue demen sama karena gue juga coffee shop gue tuh yang di Bekasi itu benar-benar organik. Memang ya itu dia, memang nantinya kan ada dari Google apa sih review itu kan kadang-kadang ngaruh ya. Iya, benar. Google review segala macam gitu kan. Ya syukur-syukur sih pas yang datang kebetulan influencer ya. Jadi promo gratis gitu kan. Berarti udah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun kayaknya deh. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih berapa sih ideal? Lu kan berarti udah pernah bikin berapa usaha nih? Afters udah, terus sebelumnya apa lagi? Ada dulu di Moing juga. Oh, di Moing juga ada. Sikasila. Itu berapa lama tuh? Lebih lama dari Afters, tambah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Dari tahun berapa ya? 2015. Itu kenapa dari Sikasila jadi After tuh awalnya gimana? Oh enggak, jadi dulu emang ada 2. Oh, ada 2. Sikasila duluan, habis itu kita buka lagi di dalam mall, namanya Afters. Sikasila di Moing. Oh, di Kurkomoy itu? Oh, oke. Oh, kalau si Aftersnya di dalam mall MKG. Oke, terus akhirnya jalan tuh barengan. Si Kasila itu rent juga kan, jadi kita ngeren sama orang, maksudnya ruko. Sewa kan? Sewa orang, oke. Kebetulan udah habis dan kurang cocok juga sama yang milik ruko. Sama jadi cabut aja lah. Udah ini sayang banget ya. Akhirnya After yang masih bertahan sampai dengan 2020. Sampai dengan pandemi, iya. Kata sebelum pandemi kalau gue dengar dari Ipal malah gara-gara banjir kalau nggak salah tuh. Akhirnya diudahin. Tapi udahannya tuh benar-benar pas pandemi itu. Jadi kan pandemi masuk Maret ya. Maret. April tuh kita gulung tikar tuh. Iya. Tapi maksudnya pas banget ketimbang lu mesti bertahan. Kadang-kadang ada orang kan masih bertahan nungguin nih. Kadang-kadang dulu sempat gue ya sama kan, gue juga awal mulai usaha kopi kan di 2020 awal ya. Banyak orang yang kayak bertahan sampai dengan pertengahan tahun. Oh, kayaknya akhir tahun bakal selesai nih. Tapi kan ujung-ujungnya bertahun-tahun kan. Banyak tuh, tapi maksud gua ya lu lumayan nggak berkorban untuk terlalu jauh ya. Maksud gua lu April udah langsung lu cut aja gitu. Karena emang waktu
pada saat itu, dan kita tahu 2 tahun emang parah kan. Oh, parah banget. Makanya. 2020, 2021 terus sama 2022. Ya awal lah masih lah ya kemarin masih ya awal-awal. Jadi ya nggak mikir panjang sih pada saat itu. Soalnya emang trennya kan lumayan mahal ya kalau. Aduh, makanya. Saya juga pengalaman Mbak sewa di mall, walaupun mall di Lombok ya. Jadi waktu itu gue juga sempat bikin usaha di mall NTB, Mataram, mall baru. Ya gitulah untuk urusan sewa, lu bongkar juga lu keluar duit. Makanya iya. Bongkar aja itu keluar duit udah pusing makanya itu, padahal rugi gitu kan. Iya, waktu itu ya nggak mikir 2 kali udah langsung. Kayaknya emang udah harus saatnya exit, cabut. Tapi lu gak kapok ya men, maksudnya kan kadang-kadang ada orang ya, ini gagal, 2 gagal, udah capek gue, kayak gue gak cuan, gue ciong, gue kayaknya usaha. Nah, tapi apa yang ngebikin lu? Soalnya masalahnya kan, soalnya tempat sendiri. Jadi yang ini tempat sendiri. Jadi memang kan ya modalnya kalau dihitung itu ya pasti nggak mungkin segede kalau kita nyewa. Iya. Renov berarti nih kan? Berapa abis renov waktu itu? Wah berapa ya? Gak murah sih, yakin gue. 200? Ada lah, 300 kayaknya deh. Hanya kadang gue tau tempatnya kan lumayan, karena gue tau kualitas dari kursi-kursi dan segala macam, itu lumayan bagus-bagus dan buildingnya dan segala macam detailnya menurut gue bagus gitu ya si Seroja ini, makanya nih kayaknya nggak murah nih gitu kan. Iya tapi sebenarnya nggak gitu banyak yang berubah karena fondasinya juga nggak berubah ya. Iya nggak banyak berubah tapi juga lumayan ya Pak 300 ya gitu kan. Tapi itu soalnya kita beresin ini nih. Atapnya itu yang lumayan sih. Iya. Tapi emang tempatnya sih PW banget sih guys. Jadi kalian juga mesti nyobain datang ke sini, nyobain makanannya, dijamin pokoknya khususnya orang-orang Malang Kelapa Gading pasti akan selalu mampir. Nyempetin lah minimal sebulan sekali ke sini buat makan atau minum kopi. Seminggu ya amin. Ya Allah. Karena gue udah cobain ya, stok kuning udah, ikan bakar udah, nasi goreng kecombrang udah, ayam goreng udah. Hampir semuanya, apalagi nasi-nasi di sini tuh udah semua gue cobain dan itu semua enak-enak. Gue nggak tahu yang nggak enak yang mana. Karena menurut gue memang enak-enak. Itu berarti tante yang bikin semuanya? Tante, iya. Wow. Tante sama nyokap sih. Di sini? Iya. Di sini? Iya. Jadi ya itu kakak adik berdua itu emang dari dulu emang suka masak. Tapi masakannya tuh rumahan banget. Iya, dan maksud gue, tapi nggak rumahan. Kalau rumahan kan warteg ya udah lah ya gitu. Coba maksud gue kayak ada soto kuning, iga bakarnya menurut gue. Kita kebetulan emang orang Sunda. Keluarganya itu Sunda. Bokap, nyokap Sunda, bokap Jawa Timur. Tapi lebih ke makanan sehari-hari itu makanan Jawa Barat memang. Jadi yang ada di sini ya kebanyakan makanan Sunda lah ya. Iya, tapi maksud gue tuh variatif itu banyak banget gitu loh, men. Maksud gue udah kayak resto beneran gitu. Maksud gue kan kalau kadang-kadang mungkin kalau ibu-ibu rumahan kan ya pasti paling masakan rumahan aja gitu maksud gue. Tapi ini variasi range makanan pilihannya tuh banyak banget gitu maksud gue. Jadi makanya orang jadinya nggak bosan gitu kan. Agak sedikit fancy dikit, tapi juga yang gue cobain nasi iga bakar tuh, itu iganya gede-gede banget. Gede-gede banget, wah dijamin pasti di take away tuh. Karena gede-gede banget soalnya. Gitu terus sih. Hidupnya juga Portugal lagi. Iya bener makanya. Enak deh pokoknya wajib mampir ke sini lah pokoknya. Oke, terus apa lagi ya kita bahas ya? Tadi mesin udah. Tapi lu ada rencana nggak sih nanti akan mau upgrade mesin? Apakah misalnya jadi apa nggak? Nantinya kalau misalnya udah jalan setahun gitu bosan gitu mungkin kan? Belum tahu, kemungkinan ya kalau misalnya wishlist lu deh, yang ngomongin wishlist deh berarti nanti kalau lu pengen ganti mesin itu apa yang lu pengen? Paling grupnya aja sih nambah 1. Grup apa jadi nih? 2 grup maksudnya. Oh, abai. Tapi kan tergantung rame apa enggaknya kan? Iya kan, ngeliatin trafficnya juga kan. Kalau masih keakomodir, oke lah. Nah, menurut lu nih, berapa sales yang menjustifikasi lo menjadi 2 grup? Misalnya sekarang nih, satu grupnya cukup nih, sales sekian kopi cukup nih. Atau berapa cup deh misalnya sehari, menurut gue diamin itu cukup maksimal segini nih. Kalau lebih dia harus ganti 2 grup gitu misalnya. Wah berapa ya? Ya harusnya lebih itulah. Karena kalau gue pribadi ya, karena gue kalau customer datang, pasti gue akan nanya dulu, lo beli mesin buat kebutuhannya gimana? Misalnya kapasitas lo berapa? Target sales lo berapa? Karena kan terkait mengenai modal ya. Lo plan beli modal berapa tahun? Kalau lo misalnya pakai mesin yang dengan tempatnya kecil, pakai mesin 2 grup, menurut gue nggak masuk akal. Bener. Gitu kan? Tapi tergantung lagi, karena kan orang pakai mesin kan juga nggak melulu untuk bisnis, tapi kan juga untuk kualitas apa? Maksudnya branding. Oh branding juga. Iya. Oke. Yang dilihat lebih menjual kalau misalkan gimana gitu. Iya. Gitu karena memang ada beberapa memang gue lihat memang owner itu memang apa namanya sangat-sangat peduli dan sangat-sangat penting banget yang namanya branding dari sebuah mesin yang digunakan gitu. Karena jujur gue pribadi, gue setuju. Kenapa? Karena kalau gue kan mungkin karena gue udah ngopi ya, udah sangat suka kopi dan kalau gue datang ke sebuah tempat minimal di misalnya kayak let's say gue ke Green Lake City nih, ada banyak ruko, ada coffee shop banyak segala macam. Pasti gue cari coffee shop mana yang mesinnya paling bagus. Minimal acuan lah ya. Acuan. Karena minimal tuh coffee shop minimal kopinya better ketimbang gue lihat tuh mesinnya misalnya yang di bawah itu, misalnya gitu ya. Atau pakai apalagi rock presso ya. Maksud gue
walaupun belum tentu ngejamin, tapi paling nggak itu ngebantu kayak tadi lu bilang kan. Iya. Kalau memang tujuannya buat nge-branding, itu masuk tuh. Iya. Karena kan sebenarnya mungkin nggak semua pengopi ngerti mesin. Bener. Iya. Karena kan dia cuma taunya kopi enak doang. Bener. Mereka nggak tahu mesin mana yang bisa bikin kopi enak. Iya. Gitu. Makanya itu penting nih ya kalau buat teman-teman yang memang sangat-sangat tidak ada budget wise gitu kan, tidak ada budget concern gitu kan. Yang penting gue punya budget gede, ya udah better beli mesin bagus sekalian. Gitu karena udah dijamin pasti ngebikin kopi yang enak dan konsisten. Gitu. Mungkin penutupnya nih, Ko Erik, kira-kira nih apa nih buat teman-teman di sana mungkin yang bikin coffee shop atau segala macam, atau mungkin apa ya sedikit masukan gitu teman-teman di luar sana mungkin tentang kopi. Kopi itu pada akhirnya ya harga nggak bohong. Harga nggak bohong, oke. Jadi emang. Jadi jangan takut jual mahal selama kopi lu tuh enak. Iya, sama jangan takut pakai mesin yang emang bagus. Karena kalau misalnya emang bagus, maksudnya mahal ya. Iya, terlalu mahal. Ya memang kualitasnya emang ada gitu. Dan yang gue pegang memang konsistensi ya bro. Karena selalu kalau gue ngobrol sama teman-teman yang mungkin let's say baru mulai, apa sih ngebedain kok mesin ini sama-sama dua grup? Iya. Tapi bedanya tuh 50 juta. Bedanya tuh apa? Kalau menurut gue simpelnya adalah konsistensi dia menjaga suhu. Satu misalnya. Iya. Terus kemudian flow waternya. Iya. Gitu kan. Kan kadang-kadang ada mesin murah nih misalnya cuma 10 juta. Tapi speknya mirip. Bedanya di mana gitu kan? Ya mungkin gini, yang 10 juta lu ngebikin 5 kali espresso masih stabil. 5 kali ya, pulling shot ya, masih stabil. Tapi mungkin kalau udah 10 kali, 20 kali dia mungkin udah berantakan tuh. Ya, suhunya, flow waternya, naik turun segala macam. Nah, mungkin kalau yang di atasnya lagi bisa lebih stabil gitu. Jadi belilah mesin sesuai dengan goalnya sih kayaknya. Goalnya gitu kan. Karena kan lo yang lebih tahu bisnis lo seperti apa. Lo mau jual kopi yang gimana? Target lo memang bener-bener pengopi yang bener-bener paham kopi atau cuma kopi susu kekinian gitu kan. Jadi nanti dari situ baru lo sesuaikan mesin yang lo gunakan dan yang pastinya dengan budget yang memang juga masuk ya gitu. Ya udah dari Mas Erik itu aja mungkin masukannya. Thank you banget nih Mas Erik, waktunya sudah disempatkan nih. Pokoknya jangan lupa teman-teman kalau misalnya pengen tahu di mana kedai Seroja langsung aja dicek di Google Maps. Ada nanti gue sertakan di gambar sini mungkin nanti gitu. Thank you buat teman-teman. Thank you Ko Erik, thank you Ipal, thank you semuanya. See you next time. Jangan lupa ngopi hari ini. Bye.